sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimin tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa bihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'udu khafidin lada atfin ala domiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman idh qad ata fin nathri wan nazmi sahihi muthbata. Wa'udu khafidin, bermula mengulangi huruf khafat, huruf jer, mengulangi huruf jer lada atfin ketika mengatofkan ala domiri khafdin kepada domir khafat, domir mahal jar maksudnya. Laziman, sebagai yang lazim, itu qad ju'ila, benar-benar dijadikan. Apa audu khafidin? Maksudnya benar-benar mengulangi huruf jar ini hukumnya wajib, dijadikan wajib ketika mengatofkan kepada domir mahal jar. Tapi walaisa indi laziman, walaisa dan tidaklah ada indi menurutku, menurut Imam Ibnu Malik, laziman itu wajib. Menurutku tidaklah ada mengulangi huruf jar itu wajib, lazim. Idh qad ata, karena benar-benar datang, telah datang, fin nasri, dalam nasar. Nasar itu yang bukan nazom, wan nazmi, dan dalam nazom as-sahihi yang sahih. Benar-benar terjadi itu musbatan halnya tetap, ditetapkan. Mengatofkan domir, mengatofkan sesuatu atau satu lafaz kepada domir. Nah, ini ada beberapa hukum. Pembahasan kita yang pertama, kalau kita mengatofkan lafaz kepada domir rofa, yang pertama. Kalau kita mengatofkan lafaz kepada domir rofa, maka domir rofa muttasil, maka wajib dipisah dengan domir rofa lagi. Contohnya, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun di situ ada domir rofa. Domir rofanya mustatir wujub karena fiil amar. Uskun di situ ada domir rofa yang kalau ditampakkan munculnya anta. Uskun. Nah, ingin domir yang jadi failnya uskun, domir yang jadi failnya fiil amar ini kemudian diatofkan kepada zaujuka. Maka zaujuka ketika diatofkan kepada domir ini, domir mahal rofa yang mustatirnya wajib ini, mustatir wujub, maka wajib dipisah. Dipisah dengan apa? Dipisah dengan domir munfasil. Jadi nggak boleh uskun wa zaujuka. Maksudnya engkau tetaplah di situ dan juga istrimu. Tapi harus engkau tetaplah di situ, tinggallah di situ. Tinggallah di situ
Iya engkau dan juga istrimu. Jadi harus seperti itu. Gak boleh kita ucapkan uskun wa zaujuka. Ini kalau domirnya domir mustatir, mahal rofa, mustatir wujub. Ada juga domirnya domir baris, domir yang kelihatan. Misalnya aku dan Zaid pergi ke Madinah. Dhahabtu, nggak boleh dhahabtu wa Zaidun. Aku pergi dhahabtu wa Zaidun dan Zaid. Maksudnya aku dan Zaid pergi, tapi nggak boleh dhahabtu wa Zaidun. Harus dipisah dengan domir fasal. Domir fasalnya apa? Sesuai dengan domir tak di situ. Dhahabtu ana wa Zaidun ilal Madinah. Ini kalau lafadz diatofkan kepada domir rofa. Di situ contohnya tadi lafadz Zaid diatofkan kepada tu. Kemudian zaujuka yang ada di Al-Quran diatofkan kepada domir mustatir yang ada pada uskun. Ya ada muskun anta. Jadi anta di situ bukan fa'ilnya uskun, bukan. Karena fa'il dari fi'il amar yang dalalahnya mudzakkar mukhatab itu wajib mustatir. Beda kalau fi'il amar yang dalalahnya tasniyah, misalnya kelihatan fa'ilnya. Misalnya uskuna, ya fa'ilnya alif itu. Uskunu, waw itu jadi fa'ilnya. Tapi kalau uskun, fa'ilnya wajib mustatir. Jadi anta di situ bukan fa'il tapi domir fasal. Karena ketentuannya demikian. Kalau ada lafadz diatofkan kepada domir rofa, maka dia wajib dipisah oleh domir fasal. Nah yang kedua, lafadz diatofkan kepada domir tapi bukan domir rofa, kepada domir nasab, kepada domir mahal nasab. Maka ini boleh langsung. Dorobtuka wa amron. Aku memukulmu wa amron dan amar. Boleh. Nggak perlu dorobtuka anta wa amron. Ini kalau diatofkan satu lafadz diatofkan kepada domir mahal nasab. Dorobtuka wa amron, langsung gitu aja. Nah hukum yang ketiga, ketika ini yang barusan kita baca, ketika ada satu lafadz diatofkan kepada domir mahal jar, sebab dia dijarkan oleh huruf jar atau oleh dzaraf, pokoknya oleh sesuatu yang bisa membuat dia jar, maka wa'audu khafidin lada atfin ala dhamir khafidin laziman qad ju'ila. Lazim, wajib mengulang huruf jar, wajib mengulang huruf jar. Aku melihat kepadamu dan juga Zaid, maksudnya kepada Zaid. An-nadartu ilaika, nggak boleh wa Zaidin. Kalau menurut bait wa'audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila, harus nadartu ila Zaidin wa ilaika, nazartu ilaika wa ila Zaidin, harus begitu. Karena lafaz Zaid diatofkan kepada domir mahal jar, maka harus mengulang huruf jar. Ini yang dimaksud wa'audu khafidin, mengulang huruf khafad. Wa'audu khafidin. Hukumnya ini lazim atau wajib. Banyak contoh-contoh yang bisa kita baca di situ. Wa'audu khafidin lada afi, misalnya lagi marartu bika, aku lewat bertemu denganmu, papasan dengan engkau dan juga dengan Khalid. Marartu bika wa bi Khalidin, nggak boleh marartu bika wa Khalidin, nggak boleh. Karena lafadz Khalid diatofkan kepada domir mahal rafa, mahal jar, maka harus mengulang huruf jar. Ini menurut selain Imam Ibnu Malik, jumhurun nuhat, mayoritas ahli nahwu mewajibkan kalau ada lafadz diatofkan kepada domir mahal jar, maka wajib mengulang huruf jar itu. Ba udah, lam udah, an misalnya. Aku jauh darimu dan juga dari orang tuamu misalnya, dan juga dari ibumu. Ya, ana ba'idun anka, nggak bisa wa ummika, nggak bisa, harus anka wa an ummika, harus mengulang huruf jar. Ini menurut jumhurun nuhat atau mayoritas ahli nahwu. Tapi menurut Imam Ibnu Malik nggak wajib mengulang. Ya, walaisa indi laziman itu maksudnya, walaisa indi laziman. Tapi menurutku laisa laziman, nggak wajib, nggak lazim. Kenapa? Karena dalam kalam nathar maupun kalam nadom di sini syair maupun yang bukan syair, ini berlaku ketika lafadz diatofkan kepada huruf domir mahal jar, ini berlaku dia nggak ngulang huruf jar.
Mana yang natar yang berlaku di Al-Qur'an? Ada, kata beliau. Maka di sini Imam Ibnu Aqil menjelaskan wattaqullahal tasaaluna bihi wal arhami. Wattaqullaha, dan takutlah engkau kepada Allah, alladzina tasaaluna bihi, yang engkau saling meminta, bihi sebab Allah, wal arhami, dan juga sebab saudara. Rahim itu artinya saudara. Rahim artinya, asal artinya sih memang saudara kandung kalau rahim itu. Tapi di sini arham di sini bisa saudara lebih luas lagi. Takutlah kepada Allah yang engkau saling meminta karenanya, wal arhami, dan karena saudara. Kan kita kadang minta karena Allah. Maksudnya minta karena Allah, saya belum bayar ini nih zakat, atau saya mustahik nih, tolong kasih itu karena Allah, kewajiban Allah. Tapi ada juga karena arham, karena saudara. Bagi dong saya duit, ya lu kan abang gue sendiri, masa nggak dikasih, itu karena arham. Ini seolah-olah mengulang tasaaluna bihi wabil arham. Tapi kenyataannya Al-Quran nggak mengulang ini. Emang aslinya seperti itu, aslinya nggak ada baknya. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Lafaz arham diatofkan kepada domir ha. Domir ha mahal jar, domir ha yang jadi majrur. Nah, terus langsung tanpa pemisah, langsung tanpa mengulang huruf ba, nggak disebutkan bihi wabil arham. Ini contoh yang ada dalam Al-Quran. Memang ada sebagian ulama qurra, ahli qiraat, ini yang membaca wattaqullahal tasaaluna bihi wal arhama ada. Kalau wal arhama, maka pembahasannya bukan pembahasan lafaz yang diatofkan kepada domir, bukan. Karena al-rahma diatofkan kepada Allah. Jadi atof kepada lafaz jalalah. Wattaqullaha wal arhama. Takutlah kepada Allah dan juga takutlah kepada saudara. Maksudnya jangan sampai saudara terpisah-pisah. Takutlah kepada persaudaraan yang kalau terkoyak ini bisa saling musuh-musuhan. Artinya jaga persaudaraan. Kalau dibaca wal arhama. Ini contoh yang ada dalam natar atau yang bukan syair. Oleh karenanya Imam Ibnu Malik bilang walaisa indi laziman. Kalau menurut saya nggak wajib, orang ada. Jadi boleh kita ngomong nadortu ilaiki wa zaidin, boleh kata Imam Ibnu Malik. Nggak perlu ngulang wa ila zaidin. Marartu bika wa amrin, boleh. Nggak perlu wa bi amrin. Ana ba'idun anka wa ummika, boleh. Nggak harus wa an ummika kalau menurut Imam Ibnu Malik. Dalam selain syair boleh, apalagi kalau syair ini kan ada baharnya, ada wazan-wazan tertentu sehingga harus menyesuaikan. Ini biasanya ada yang tanpa huruf jar diulang-ulang tuh ada. Nah, contoh yang dalam syair di sini ada. Fal yauma qarrabta tahjuna wa tashtumina wa tushtimuna fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi. Fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi. Ini mahal syaratnya. Fama bika wal ayyami min ajabi. Fadhhab fama bika wa ayyami. Ini berlaku, nggak perlu fama bika wa bil ayyami. Min ajabi, keajaiban atau kekaguman. Maka ada kekaguman apa dalam dirimu dan hari-harimu. Nggak perlu wabil ayyami, tapi cukup bika wal ayyami. Fal yauma qarrabta tahjuna wa tashtumina fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi. Nggak mengulang wabil ayyami, enggak. Ini berlaku dalam syair dan juga dalam nasar. Wal fa'u qad tuhdhafu ma'a tafat wal wawu idh la labsa wahyan faradat. Kita belum catat nih muradnya. Jadi muradnya dulu, muradnya yang tadi itu 2 bait wa audu khafidin lada afin. Muradnya apabila ada suatu lafaz
Apabila ada suatu lafaz diatofkan kepada dhamir majrur, apabila ada satu lafaz diatofkan kepada dhamir majrur, maka atofnya wajib mengulang huruf jar. Maka atofnya wajib mengulang huruf jar. Demikian menurut mayoritas ulama nahwu. Demikian menurut mayoritas ulama nahwu. Namun menurut Imam Ibnu Malik tidak wajib mengulang huruf jar. Namun menurut Imam Ibnu Malik tidak wajib mengulang huruf jar. Tidak wajib mengulang huruf jar ketika suatu lafaz diatofkan kepada dhamir majrur. Tidak wajib mengulang huruf jar ketika satu lafaz diatofkan kepada dhamir majrur. Dari yang uskun anta wa zawjuka Al-jannata. wa zawjuka itu berarti akhirnya kepada dhamir mutasir, Mustatir. anta Dhamir fasal. taukid Bukan. Kalau taukid itu kan biasanya iya. Kalau taukid lafzi kan biasanya pakai lafaz-lafaz tertentu ya. Pakai lafaz-lafaz. Kalau anta uskun nafsuka biasanya gitu. Pergi sendirilah, idhab anta nafsuka, biasanya begitu. Kamu pergi sendirilah, idhab anta nafsuka. Atau saya pergi sendiri, dhahabtu ana wahdi, biasanya gitu. Pakai atau nafsi, pakai lafaz-lafaz tertentu. Jadi sebutannya dhamir fasal aja. La mahala minal i'rab, enggak ada i'rabnya. Hanya pemisah dia. cuma sekedar untuk memisahkan atau Lafaz zuhir tadi. kepada dhamir pada dhamir bersatir. Anta dhamirun munfasilun barizun mabniyun ala fathih dan seterusnya. La mahalla laha minal i'rab dhamiru faslin, gitu aja. La mahalla laha minal i'rab dhamiru faslin. Tidak ada mahalnya dari i'rab karena dhamir fasal. Naam. Wal fa'u qad tuhzafu ma'a ma'atafat wal wawu idh la labsa wahyan faradat. Wal fa'u qad tuhzafu wallahu a'lam bissawab.